Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fatan Harian dari SIKJ 2405 dengan NIM 102424000025 akan mengerjakan tugas pendahuluan modul 3 dari mata kuliah data mining, yaitu pemodelan data. Dataset yang saya pakai yaitu penyakit jantung. Oke, sekarang mulai notebook. Wait, loading. Oke, pertama sambil nunggu kita akan load dataset sama import libraries yang akan kita pakai. Ya, kita upload dulu NWB. Kita pastiin lagi jantung. Seperti biasa kita akan import pandas import matplotlib. Udah. Ini kita hapus aja dulu pas yang kemarin. Jadi matplotlib untuk libraries visualisasi data, pandas sama numpy seperti biasa. Lalu sekarang ngambil dari Escaler. Ambil selection import train test split, terus Escaler lagi model bias ini buat nanti dipanggil di nomor 7 apa 6 gitu kalau nggak salah. Lalu kita escaler lagi titik matrix import. Nah, di sini lumayan banyak nih. Ini salah. Import. Nah, lumayan banyak. Jadi ada conversion matrix. Ini di library ini ntar bakal dipanggil. Ada precision score, recall score, F1 score. Nah, ini nggak perlu. Kita pakainya ROC curve sama ROC aus. Ini buat di nomor 7 baru. Ntar kita akan bandingin memakai ROC. Nah, sekarang akan load dataset PDF ini kita ganti jadi data pasien penyakit jantung CSV. Coba. Nice. Ini akan muncul 5 baris pertama karena ini kosong. Kita akan lanjut kalau udah berhasil. Oke, sekarang kita akan ke nomor 1. Nomor 1 itu jelaskan apa yang dimaksud dengan data imbalance pada klasifikasi hard disease. Tuliskan sintaks untuk mengecek distribusi kelas pada level itu. Oke. Jadi secara singkat dulu, data imbalance itu adalah kondisi ketika jumlah data pada masing-masing kelas target tidak seimbang. Nah, misalnya pada klasifikasi hard disease, itu salah satu kelas, misalnya pasien memiliki penyakit jantung atau tidak memiliki penyakit jantung. Misalnya dalam study case hard disease, klasifikasi hard disease. Nah, memiliki jumlah data lebih banyak dibanding kelas lainnya. Nah, untuk sintaksnya, kita ke PDF, terus kurung apa awal ya? Terus target, terus
titik value counts. Nah, value counts itu untuk digunakan untuk menghitung jumlah masing-masing kelas pada kolom target. Nah, selanjutnya ini sebenarnya udah bener. Sintaksnya cuma ini doang. Tapi karena kalau dijalanin kayak gini dong, kita visualisasikan datanya menggunakan matplotlib. Nah, caranya sama aja kayak ini, kita copy aja. Baru pakai plot. Kain. Jadi ini kita bakal menggunakan diagram bar untuk kainnya. Jadi kainnya jenis namanya apa sih? Jenis diagram, mungkin jenis diagram coba diagram jenis kayak diagram gitu, mungkin ada bar, ada apa dan lain-lainnya. Ini distribusi, bisa distribusi kelas target. Terus kita akan ke label. Udah, tapi ini ganti aja. Misalnya target jumlah data. Oke, ini kurang. Nah, coba. Nah, ini bakal muncul diagramnya seperti ini. Jadi visualisasi bar chart itu digunakan untuk melihat apakah distribusi kelas tuh seimbang atau enggak. Kan ini kan bisa dilihat ya hasilnya seperti itu. Nah, oke, sekarang langsung ke nomor 2. Ini nomor 2. Jelaskan apa yang dimaksud? Jelaskan apa yang dimaksud dengan random undersampling. Tuliskan sintaks untuk memisahkan kelas minoritas dan minoritas. Melakukan undersampling selalu menggabungkan data semuanya. Oke. Jadi pengertian undersampling itu apa sih? Menurut saya yang saya pelajari, random undersampling itu adalah teknik balancing data dengan cara mengurangi jumlah data pada kelas minoritas agar seimbang dengan kelas minoritas. Jadi minoritas diseimbangkan dengan data yang minoritas. Seperti itu. Nah, jadi untuk sintaksnya langsung aja. Jadi sekarang kita akan memisahkannya dulu kelas mayoritas untuk tadi udah ada tuh. Wait, df lagi target kurang kebiasaan. Ini sama dengan 1. Ini kita copy aja, tapi diganti jadi minoritas. Nah, kalau mayoritas 1, kalau minoritas 0. Nah, ini kan udah dipisahin. Jadi ini gunanya sintaksnya buat misahin aja sih. Mayoritas kemana, minoritasnya kemana. Kalau ini kan mayoritasnya jadi 1, ini 0. Karena dihitungnya kalau codingan tuh emang dimulai dari 0 bukan dari 1. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan melakukan ada sampling. Misalnya kelas mayoritas agar sama dengan kelas mayoritas itu sampel. Terus kalian kelas mayoritas random state seperti yang pernah dijelaskan pada TP sebelumnya. Itu gunanya untuk mengambil angka random data gitu supaya hasilnya tetap sama gitu atau konsisten. Misalnya kita pakai kayak kemarin tuh 42. Random state 42. Lalu menggabungkan kembali dataset. Tadi kan udah dipisahin, terus di undersampling kita gabungin lagi datasetnya dengan cara df balance. Kita jadi karena udah df balance dari titik concat
Udah bener tuh ya, hilang. Salah, angkat. Nah, kelas mayoritas under, kelas minoritas. Nah, ini udah digabungin. Terus kita ngecek nih distribusi datanya setelah balancing. DF balance, maka balance target titik value counts. Nah, pakai tutup kurung. Coba mulai. Nah, ini muncul angkanya. Wait, 526 9. Jadi intinya tuh sampel itu digunakan. Wait, mana tadi sampelnya? Sampel itu digunakan untuk mengambil sebagian data dari kelas mayoritas, sedangkan concat atau yang ada di sini nih, mana tadi concat? Nih, PD concat ini itu untuk menggabungkan kembali kedua kelas menjadi seimbang. Nah, sampel ini, ya tadi sampel yang itu variabel sampel itu gunanya untuk mengambil sebagian data dari kelas mayoritas, sedangkan concat untuk menggabungkan kedua kelas. Tapi ini kayak angkanya masih salah. Mari kita lihat apa yang salah. Kelas mayoritas under, kelas mayoritas sampel, dan kelas minoritas. Nah ini nih. Ini kita malah ngambil kelas mayoritas lagi. Jadi nggak seimbang, harusnya angkanya disama karena gunanya tadi kan buat menyimbangkan ya antar sampling itu ya. Jadi agar hasil tuh sama sih. Nah ini udah seimbang. Kalau tadi itu jadinya nggak seimbang, sama aja bohong. Sama aja nggak diantar sampling. Oke, sekarang ke nomor ke 3 ya. 3. Misalkan dataset menjadi fitur X dan target Y. Kemudian lakukan speed data training dan testing dengan hasil 80. Ini seperti kayak kemarin ya, speed data ya. Kayaknya nggak usah dijelasin lagi split data, kayak kemarin soalnya udah. Jadi langsung ke sintaksnya aja. Ini mirip-mirip lagi memisahkan fitur dan target. Bedanya ini fitur dan target bukan memisahkan eh, apa namanya, mayoritas minoritas, itu bukan kayak klasifikasi. Jadi langsung aja kita ke X, df pakai balance juga. Df balance target target aksis ulangan 1. df balance target. Oke, sekarang kita akan split datanya menjadi perbandingan 80/20. Jadi kita panggil lagi tuh kayak kemarin tuh extreme terus xtest y trend y test sama dengan trend test split kurang xtrend axis sudah. Sekarang x y salah y test size sama dengan kita pakai random step lagi biar hasil datanya tuh konsisten sama yang di atas dan seterusnya. Jadi pakainya 42 terus-terusan. Coba kita ini kayak kurang kamu. Nah,
Kok udah muncul ya. Nah, kita kurang print. Misalnya sejumlah data training, salah, len x extreme ini gede nih, dx test x test ini gambaran nih. Len x test apa ada koma ya. Len jumlah testing invalid 6 ini shit. Nah, benar nih, 798 sama dengan 200. Jadi jumlah data training itu 798, jumlah data training 200. Jadi X itu intinya ini ulang ya. X itu berisi fitur atau input, Y itu berisi label target. Nah, test size itu artinya untuk berarti 20% data digunakan untuk testing. Jadi banding tadi itu kayak perbandingan 80 sama 20. Nah, kalau random state seperti tadi saya bilang itu supaya datanya tetap konsisten tiap ada kita testing gitu. Oke, sekarang nomor 4. Bangun model klasifikasi menggunakan algoritma naive Bayes. Tuliskan sintaks untuk inisiasi model. Oke. Nah, berarti ini sintaksnya aja ya. Berarti dari inisiasi model. Ini tadi kita panggil. Ini maksud saya nomor 4 berarti bukan nomor 6 atau 7. Saya lihat. Yang model Gaussian NB itu buat inisi model. Jadi digunakan untuk membuat model naive Bayes. Nah, kalau training model mirip-mirip yang kayak tadi tuh model fit, pakai extend lagi kita extend salah extend train salah lagi train hapus saja train itu untuk training modelnya. Nah, untuk prediksi data testingnya itu kita pakai y prediction sama dengan model titik predict x test. Nah, itu untuk prediksi data testingnya. Jadi predik itu prediksi bener. Nah, terus sekarang menampilkannya aja nih pakai biasa aja, kita pakai print, terus langsung masukin misalnya whitepad 10 coba. Nah, muncul nih tadi soalnya apa sih, dan jangan fungsi setiap proses tersebut. Udah jelas lah ya, ini untuk inisiasi model naive Bayesnya ini untuk di training nih. Jadi model titik fit untuk training sebuah data x sama y sama y, lalu y pred ini untuk prediction karena pred dari prediction, jadi untuk diprediksi. Oke deh. Sekarang nomor 5. Lakukan evaluasi menggunakan confusion matrix. Tuliskan sintaks untuk menampilkan confusion matrix dan jelaskan arti true positif dan kayak langsung aja dah. Oke, nomor 5. Sekarang kita akan membuat confusion matrix. Nah, itu caranya gampang, cukup satu baris sintaks aja. Itu pakai cm confusion. Oh ya, by the way tadi udah di library udah kita masukin juga pakai dari library scalar. Jadi cuma tinggal manggil doang cm matrix confusion matrix. Kita manggil y test dan y prediction. Dan sebenarnya gitu doang udah confusion. Aku nih sebenarnya gini dong udah, tapi biar kelihatan hasilnya kita menggunakan visualisasi dari library matplotlib, yaitu dari display sama dengan confusion matrix display, yaitu confusion
matrix 95 cm. This plot belum PLT vertical confusion matrix PLT show. Kita print juga nih, print CM, jangan lupa hasil confusion matrixnya. Coba bisa gak nih? Wiper display confusion matrix display. Display sepertinya tidak ada yang salah deh. Explain error. Confusion matrix display is not defined. It's not defined. Belum kepanggil ya. Confusion matrix display. Oh iya, belum kepanggil nih. Coba kali. Confusion matrix display. Nah, coba nih. Coba run. Nah, alhamdulillah. Oke, jadi penjelasannya nomor 5. Untuk sintaksnya yang saya pakai itu cuma satu doang. Jadi CM sama dengan confusion matrix. Jadi CM itu kepanjangan confusion matrix. Kita panggil dari di atas. Lalu udah begini aja. Hasil dari y-test yang pernah tadi kita coba sebelumnya sama y prediction-nya yang udah kita coba nih dari sini. Diambilnya terus di displayin deh, ditampilin menggunakan matplotlib nih dari display plot, titelnya apa dah seperti itu. Nah, lalu untuk true false-nya itu bisa dijelaskan dengan kayak misalnya true positif atau TP itu data positif yang diprediksi positif. Nah, kalau true negatif itu data negatif yang diprediksi negatif. Nah, kalau false positif itu data negatif tetapi diprediksi positif. Nah, sedangkan false negatif itu data positif tetap diprediksi negatif. Seperti itu. Jadi cuma kebalikan aja sih. Yang penting misalnya kita ingetin TP data positif yang positif, TN itu negatif yang negatif. Nah, kalau FN, jadi kalau TP itu berarti benar-benar. Kalau TN salah tapi prediksi juga salah. Kalau false positif itu datanya negatif tapi malah positif di prediksinya. Begitu. Kebalikannya aja. Oke, sekarang kita nomor 6 langsung aja. Nomor 6 soal lakukan evaluasi model menggunakan akurasi, precision, R quadrat, recall, dan F1 score. Oke. Jadi sekarang akan menghitung metrik evaluasi. Ini lagi-lagi pakai scalar model. Jadi kita udah tinggal masukin aja dari misalnya akurasi itu skor kita pakai y-test y-pred lagi y-test y-pred udah ada tuh precision score y-test y-pred prediction y-test prediction. Udah bener ini ya F1 ini pakai akurasi, precision, recall sama F1. Nah, ini udah bener. Sisanya ya udah tinggal di print sih. Berarti sambil jelasin aja kali ya, ini ada lagi. Coba mulai. Nah, dadakan itu hasilnya akurasi 0,8, precision 0,77, recallnya 0,89 dan seterusnya. F1 score-nya 0,5. Jadi akurasi itu mengukur tingkat ketepatan prediksi model secara keseluruhannya. Jadi bisa dibilang secara gampangnya akurasi tinggal di bahasa Indonesiain aja, itu akurasi. Nah, precision itu presisi, mengukur ketepatan prediksi positif. Jadi ketepatan prediksi positifnya aja. Nah, kalau yang recall itu mengukur kemampuan model menemukan data positif. Jadi intinya ini masih mencari data positifnya gitu. Nah, sedangkan F1 score merupakan kombinasi precision dan recall. Jadi digabung tuh untuk ketepatan sama mengukurnya gitu. Sekarang kita nomor 7 atau nomor terakhir. Lakukan evaluasi menggunakan ROC curve dan ROC AUC skor serta visualisasikan hasil. Teruskan sintaks dengan ROC AUC. Oke. Tadi yang saya bilang sebelumnya di library, pas di library itu
mengambil lagi dari eskalan lagi EUC agar kita tinggal masukin doang. Nggak masukin doang juga sih sebenarnya. Ya tes nggak butuh white test, pakai probability yaitu model titik ready probability. Wait, bener gak sih ini kameranya? Ini probability x test sama dengan 31. Nah, ini untuk mengambil probabilitas prediksinya. Ini kurang kompak. Nah, sekarang kita akan menghitung erosi kurva. Ini namanya apa sintaksnya? Jadi FPR, TPR, threshold sama dengan erosi curve. Y prob. Nah, bawahnya itu menghitung erosi. Nah, betul nih. Nah, untuk yang ini, yang line ketiga, erosi underscore EUC. Itu gunanya untuk menghitung EUC dikurang EUC. Seperti itu. Nah, itu untuk menghitung, yang paling atas untuk mengambil probabilitas, yang kedua untuk menghitung erosi curve-nya, yang ketiga itu menghitung erosi plus sama EUC-nya. Jadi diambilnya Y-test sama Y probability. Nah, sekarang akan divisualisasi ini pakai PLT method lagi seperti itu agar mudah gitu melihatnya pakai diagram kan. Fixed size sama dengan 8,6 kali yang kegedean 6,5 aja. Terus PLT titik plot, bener gak? FPR TPR label, nah salah, ini bukan salah. Kita labelnya pakai EUC saja. Nah, sama dengan persen 0,2 F sama dengan persen EUC. Terus kita PLT titik plot lagi. Set 0,1 koma 0,1 koma terus line style sama dengan, jadi ini ntar buat kurva kemiringnya itu pakai garis putus-putus. Nah, sekarang labelnya titik X label sama Y label. Nggak gitu. X label false positif sekarang Y label sekarang yang true positif kalau X label udah, sekarang kita titel ini nggak penting sih, tapi nggak apa-apa lah biar keren. Erosi curve PLT version notch right. Nah, legend ini untuk legenda itu kayak kesimpulannya gitulah bisa dibilang.
Nah, sekarang kita pakai titik show, kita kasih tahu gitu, kita tampilin hasil dari sintaks diagram kita dari Matplotlib. Oke, maaf potong karena waktunya tadi habis recordnya, jadi langsung aja kita print. Nah, ROC kurang AUC skor sama dengan berapa sih? Udah. Nah, muncul bisa di mana nih? PLT label. PLT label true positive rate. Lah kok muncul true positive rate PLT? Ini kelihatan. Coba. Sekarang yang bawah nih. PLT legend lock. Kok bisa? Ngaman nih. Nah, jadi ROC curve itu digunakan untuk melihat performa model klasifikasi. Jadi misalnya true positive rate-nya berapa nih ke false positive rate-nya. Nah, legenda ini gunanya untuk mengambil rata-ratanya nih, berapa sih hasilnya. Ini kan 0,8 berarti di sini nih. Nah, itulah. Nah, erosi sama kurang erosi ini erosi skor ini digunakan untuk mengukur kemampuan model membedakan kelas. Pokoknya intinya untuk membedakan kelas, klasifikasi, pengelompokan. Nah, nilai erosi ini kalau mendekati angka 1 itu menunjukkan model sangat baik. Nah, ini kan mulai mendekati angka 1 ya, ini 0,9, berarti udah baik lah, ini udah sangat baik. Baik banget malah kayak gini, dikit lagi soalnya. Beda cuma 10 poin doang. Jadi seperti itu. Berarti 8 masih belum. Oke. Jadi berarti 1-7 sudah selesai. Sekian dari saya, Muhammad Narian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.